Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Arin Hairunisa Nugraha, absen 3 dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan dampak penemuan iptek di era globalisasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengaruh globalisasi menurut Bapak Tilar. Menurut beliau, pengaruh globalisasi meliputi 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang politik dan keamanan, serta bidang sosial budaya. Dalam bidang ekonomi, beliau berpendapat bahwa globalisasi memengaruhi pengaturan-pengaturan dalam berproduksi. Sedangkan dalam bidang politik dan keamanan, beliau berpendapat bahwa globalisasi memengaruhi konsentrasi dan penerapan atau aplikasi kekuasaan. Yang terakhir, bidang sosial budaya. Globalisasi memengaruhi pertukaran dan ekspresi simbol mengenai fakta, pengertian, kepercayaan, sastra, dan nilai-nilai. Selanjutnya, pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Liberalisasi ekonomi global sejak putaran Uruguay tahun 1995 tidak semuanya memberikan pengaruh pada kesejahteraan global. Meskipun tidak bisa dikatakan semua gagal, pengaruh globalisasi ekonomi ini diantaranya globalisasi menguntungkan perdagangan negara-negara maju, lahirnya perusahaan-perusahaan raksasa, serta banyaknya perusahaan di negara maju yang mendesentralisasikan operasi perusahaannya. Selanjutnya, implementasi GATT atau GATS menyebabkan kekuatan tawar-menawar negara berkembang semakin lemah. Lalu, pasar uang global yang dikendalikan negara maju menyebabkan nilai tukar mata uang negara berkembang terus merosot. Yang terakhir, merosotnya nilai tukar ekspor terhadap impor barang-barang manufaktur. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi di bidang politik dan keamanan. Di antaranya, yang pertama, kekuasaan pemerintah negara terancam. Yang kedua, kebijakan moneter dan fiskal tidak lagi diambil berdasarkan pertimbangan domestik, tapi harus mempertimbangkan faktor eksternal seperti faktor internasional. Yang ketiga, persaingan dalam investasi. Yang keempat, munculnya tim pemantau. Yang terakhir yaitu munculnya kekuatan politik. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya. Yang pertama, jika pertautan budaya ini tidak dikelola dengan baik, akan terjadi konflik. Yang kedua, aliran informasi global melalui berbagai media cetak dan elektronik. Yang ketiga, globalisasi budaya menyebabkan pergeseran nilai dan norma di masyarakat. Yang keempat, citra global dengan komoditas yang dahulunya hanya terdapat di luar negeri sekarang ada di Indonesia. Yang kelima, melemahnya nilai-nilai keagamaan. Dampak positif dan negatif perkembangan iptek di era globalisasi. Yang pertama di bidang informasi dan komunikasi, yang kedua di bidang pendidikan, yang ketiga di bidang ekonomi dan industri, yang keempat di bidang politik, yang terakhir yaitu di bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu dampak positif dan negatif dalam bidang informasi dan komunikasi. Dampak positifnya, yang pertama, lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat. Yang kedua, dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. Yang ketiga, mendapat layanan bank dengan mudah. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah yang pertama yaitu pemanfaatan jasa komunikasi. Yang kedua, dapat disalahgunakan. Yang ketiga, kerahasiaan alat tes terancam. Yang terakhir yaitu kecemasan dalam teknologi. Dampak positif dan negatif di bidang pendidikan. Dampak positifnya antara lain, yang pertama, munculnya media massa. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan akan fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Yang terakhir yaitu pembelajaran tidak harus tatap muka. Selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama, kerahasiaan alat tes terancam. Kedua, penyalahgunaan untuk tindak kriminal. Yang ketiga, yaitu malas belajar. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif di bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya antara lain pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Kedua, terjadinya industrialisasi. Yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Yang keempat, persaingan dalam dunia kerja. Yang kelima, kemajuan ekonomi. Untuk dampak negatifnya yaitu pengangguran serta adanya sifat konsumtif. Untuk dampaknya di bidang politik, yang pertama yaitu timbulnya kelas menengah baru. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan. Yang ketiga, di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme sehingga melahirkan kekuatan ekonomi baru.
Dampak positif dan negatif di bidang sosial dan budaya. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan diri. Yang ketiga, yaitu tekanan kompetensi yang tajam di berbagai aspek. Untuk dampak negatifnya diantaranya adanya kesenjangan sosial, yang kedua merosotnya dan rusaknya lingkungan alam. Selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Dilihat dari aspek globalisasi ekonomi, dengan adanya terbukanya pasar internasional. Sedangkan dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola berpikir yang baik. Untuk dampak negatifnya yaitu dilihat dari aspek ekonomi, hilangnya rasa cinta produk tanah air. Anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.